자, 1, 2, 3, 4 점점 Hey 잠깐만 크게 올려봐 Ready set go Hello all, English 101 with Miss A is back, and today we are going to learn about noun phrase. Di sini nanti saya akan coba menjelaskan dengan cara yang sederhana tentang noun phrase ya. So, what is noun phrase? Noun phrase itu kumpulan kata seperti yang di video kemarin ya, kumpulan kata yang berfungsi sebagai noun. Oleh karena itu, head-nya tentu saja inti dari kumpulan kata tersebut adalah kata benda. Ya. Now, kemarin kita sudah mengkategorikan noun phrase menjadi 4 ya, agar mudah saja. As simple, moderate, challenging, type A, and challenging type B. Dan di video sebelumnya juga dikatakan bahwa yang simple noun phrase itu terdiri dari 1 atau 2 kata saja, head plus one modifier, keterangan. Contohnya di sini, cute cat. Cute sebagai modifier, dia berupa adjektif ya. Dia menjelaskan kata cat. Beautiful lady. Beautiful menjelaskan kata lady. Ini sudah menjadi noun phrase. Tapi tentu saja simple. Kita sudah tahu langsung head-nya atau inti dari 2 kata tersebut adalah noun-nya. Lady-nya, cat-nya, ya, bukan yang cute, like atau beautiful. Kadang-kadang juga ada 2 kata, cuma masih simple juga. Contohnya the handsome clerk. The article, handsome adjective, lalu ditambahkan ke noun-nya menjadi clerk yang bagaimana? Clerk yang itu loh, yang ganteng kayak opa. Nah, yang kedua ada moderate noun phrase. Ini tingkat kesulitannya tentu saja meningkat dari yang simple noun phrase. Yang moderate ini terdiri dari minimal 2 ya, bisa di kiri dan bisa di kanan dari head-nya. Ingat, head selalu noun ya, karena ini adalah noun phrase. Nah, contohnya dari sini, hopping laptop on the table. Ada 2 kata bendanya, laptop dan table. Terus yang mana nih yang head-nya? Nah, perhatikan posisinya. Table di sebelah kirinya ada on. Jadi table ini belongs to preposition on. Jadi bukan table-nya, tapi laptop-nya. Laptop yang bagaimana? Laptop yang berwarna pink milik dia, yang di atas meja. My mom's old shoes. Shoes yang sudah lama, sudah lawas gitu ya, tidak baru lagi, punya emak saya. The pictures on the wall. Wall dengan pictures, wall itu punyanya on, jadi headnya adalah pictures. A girl with a dazzling smile. His second cup of coffee. The book of life. Ini punya persamaan ya. Headnya diberi keterangan di sebelah kiri dan kanannya, sama dengan yang the pictures on the wall tadi dan hopping laptop on the table. Kita lihat bagaimana menganalisanya. So we have coffee and cup ya. Kenapa cup headnya? Coffee punyanya on, punyanya off ya. So the coffee belongs to the preposition of. Jadi dia bukan headnya. Sama juga the book of life, headnya adalah book, bukan life. Ya, hati-hati di situ. Jadi kalau ada preposition di sebelah kirinya, noun-nya itu bukan head dari sebuah noun phrase. Dia belongs to the prepositional phrase ya. Now, challenging type A. Ketika verb 3 dan verb A jomblo, standalone verb 3 and verb A itu bertindak sebagai adjektif. Nah, posisinya di sebelah kiri head. Jadi dia pre-modifier, sebelah kiri dari intinya. Contohnya, frustrating situations. Ada swimming pool, ada frightening news. Nah, maknanya dalam bahasa Indonesia
situasi yang bagaimana, yang membuat frustrasi gitu ya. Pool yang bagaimana, yang berenang. Nah, ini bukan. Ini adalah pool untuk berenang. Jadi verb ing, verb ing di sebelah kiri ketika dia menjadi modifier, di pre-modifier. Ketika dia menjadi pre-modifier, dia punya dua makna. Satu, maknanya adalah situasi yang membuat frustasi gitu ya. News yang menakutkan, tapi ada juga yang kedua adalah untuk. Jadi pool untuk berenang. Sleeping bag. Bag untuk tidur. Ya. Oke. Yang kedua, ketika standalone verb 3 ditambahkan menjadi modifiernya si noun. Maknanya jadi bagaimana? Yang di. The written task. Tes yang tertulis. Those unstated rules. Aturan-aturan yang tidak disebutkan. A frightened cat. Cat yang ketakutan. Merasa ketakutan. Yang keempat adalah examples of challenging type B. Nah, ini adalah ketika past atau present participle phrase bertindak sebagai modifiernya. Biasanya terletak di sebelah kanannya dari head. Jadi post modifier. Ini dia. Yang namanya frase lebih dari satu kata ya, pasti ya. The cat sleeping on my bed. Tidak boleh the cat sleeping saja, tapi the cat sleeping, tambahkan sesuatu. The cat sleeping on my bed. Maknanya apa? Kucing yang melakukan kata sleep. Kucing yang kucing yang tidur di kasurku. The students submitting the paper on Tuesday. Para mahasiswa yang melakukan kata submit. Yang mengumpulkan. Jadi yang The kid asking for her mom. Anak yang menanyakan emaknya. Itu adalah verb ing yang menjadi post modifiernya. Dia menjadi present participle phrase. Sekarang yang past participle phrase. Nah, ini tantangan yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau present participle phrase sudah ketahuan ya, sleeping verb ing sendirian itu, standalone verb ing itu bukan predikat, langsung saja dia keterangan dari kata benda di sebelahnya, gitu kan? Nah, kalau muncul verb 3 past participle menjadi keterangan, yang menantang adalah ketika di regular verb. Kenapa? Wujud verb 3 dan verb 2 sama. Nah, bagaimana membedakannya? Dari maknanya. The test conducted last week. Conducted ini bisa menjadi verb 2, bisa menjadi verb 3, ya kan? Kalau dia verb 2, maknanya pasti Jadi, tes melakukan atau mengadakan minggu lalu. Nggak masuk akal ya. Coba kita masukkan yang di. Tes yang diadakan minggu lalu. Nah, iya kan? Lebih cocok yang di. Coba lagi. The poll posted yesterday. Poll memposting kemarin atau yang diposting kemarin? Yang diposting ya. Oke, good. Articles written for next month. Nah, ini written tentu saja verb 3, bukan verb 2. Kenapa? Beda wujud. Verb 2 itu wrote, sedangkan verb 3-nya written. Jadi ini pasti langsung articles yang ditulis untuk bulan depan. Oke? Kita lihat lebih dalam lagi. Noun phrase dengan pre dan post modifier. Nah, ini lebih kompleks lagi. Ketika noun, kemudian di sebelah kirinya ditambahkan artikel, kemudian ditambahkan adjektif. Tapi di sebelah kanannya ditambahkan pula present atau past participle. Yang di sini ada
present participle, sleeping. Cenderung lebih mudah daripada past participle. Kenapa? Karena standalone verb ing selalu keterangan. Jadi ini jelas, ini tidak ada predikatnya, ini adalah noun phrase. Kita bandingkan dengan yang past participle. Had-nya adalah cup. Kemudian saya tambahkan her cup. Cup-nya siapa? Punya dia. Yang mana? Her expensive cup. What kind of cup? Tea cup. Her expensive tea cup. Ditambahkan lagi keterangan, kurang spesifik. Yang mana sih? Gitu kan ya. Bought from a store in London. Yang dibeli. Nah, bought ini bukan verb 2. Kenapa? Karena maknanya yang di. Kalau kita masukkan verb 2 di situ, paksa dia menjadi verb 2, maknanya menjadi membeli. An expensive cup, membeli dari toko. Nah, cup nggak bisa beli dong ya. Buktinya hilang itu ya. Ada an expensive tea cup bought from a store in London. Jadi, tidak mungkin cup membeli. Harusnya cup yang dibeli. Cangkir yang dibeli di sebuah toko di London. Sudah paham ya membedakan antara verb 2 lawan verb 3. Verb 3 dia adalah bagian dari noun phrase yang artinya yang di atau yang ter. Kalau verb 2 dia adalah predikat. Maknanya me atau ber. Ini bisa dibuka di halaman 8 dan 23 untuk lengkapnya. Premodifier-nya, unsur-unsurnya ada di halaman 8 dan 23 buku IEP by Profesor Yadi Errol. Kemudian post modifier-nya ada page 50. Nah, sekarang it's your turn to have a practice. Mari kita cari head-nya dari semua noun phrase di sini. Nomor 1 sampai nomor 8. Contohnya, his third cheesecake. Mudah ya, his itu possessive adjective, third itu number, kemudian cheese itu adjektif juga dia, walaupun noun, dia berfungsi sebagai adjektif. Jadi kalau ada dua noun jejer begini, yang bersebelahan begini, head-nya yang di belakang. Contoh lagi nomor 2, mirip sekali, ha, possessive adjective, new itu ada adjektif, water noun, bottle noun. Terus yang mana nih? Yang di belakang, bottle. Water ini ada noun juga, cuma fungsinya adalah sebagai adjektif juga. Nah, silahkan dicoba nomor 3 sampai nomor 8. Berikutnya kalau sudah selesai, mencari noun phrase dari nomor 1 sampai nomor 5. Ingat, noun phrase bisa menempati noun. Jadi dia bisa di subjek, bisa juga di objek. 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan. Dan yang terakhir adalah, ini saya ambil dari video yang diupload di YouTube oleh Buan Gomez tentang Istanbul. Coba cari mana sajakah noun phrase-nya, kemudian head dari masing-masing noun phrase-nya. Selamat mencoba. Thanks for watching. Bye-bye.